Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk adik-adik mahasiswa semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya sesuai dengan permintaan dari mahasiswa junior ini yang masih semester bawah ini. Yang nggak tahu nih semester berapa nih. Meminta untuk menjelaskan masalah footnote gitu. Jadi saya akan coba menjelaskan urgensinya ya saja ya. Ada nanti kalau masalah teknisnya ya sama dosen metopelnya lah, cuman akan saya jelaskan fungsi urgensinya itu apa. Footnote itu sedikit akan saya jelaskan masalah ibid dan objek atau objek gitu ya. Jadi kita harus tahu adik-adik itu apa sih fungsi dari footnote atau catatan kaki itu. Catatan kaki karena di bawah gitu ya, di bawah karya ilmiah kita gitu ya. Karena ada bentuknya selain catatan kaki ada body note, di dalam tulisan itu langsung dimasukkan sumbernya. Ada yang end note di belakang karya ilmiah itu ya, begitu. Jadi kalau kita cerita footnote ini, ada pertanyaan tentang footnote, dan memang di kampus kita kan menggunakan footnote gitu ya. Jadi footnote itu adik-adik atau catatan kaki itu untuk menyebutkan sumber kutipan. Kita kan mengutip dari mana sumber itu gitu. Misalnya dari buku apa, siapa pengarang buku itu, ya kan, judul bukunya, cetakannya tahun berapa ya, karena ada juga revisi mungkin bisa ada pendapat yang lebih baru kan. Kriteria ilmiah itu kan begitu, kalau ada teori baru yang bisa membatalkan teori lama, maka teori baru itu dipakai gitu. Teori lama batal gitu ya. Nah begitu, makanya cetakan keberapa, kemudian penerbit dan seterusnya sampai ke halaman gitu ya. Itulah fungsi footnote atau catatan kaki itu. Jadi selain itu memang setiap karya ilmiah itu harus disebutkan sumbernya. Mengapa? Sumber kutipannya maksudnya gitu ya. Sumber kutipan adik-adik kan mengutip misalnya pendapat ahli tentang hukum, misalnya hukum adalah seperangkat peraturan yang bersifat memaksa bla 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 bla, kan gitu kan dikutip kan. Terus kemudian buat angka 1 ya, angka kecil di belakang, buat kutipan di bawahnya kan dari buku ahli pengantar ilmu hukum misalnya. Itu sebagai justifikasi dibuat itu. Artinya adik sebutkan memang adik membuat kutipan itu benar dikutip dari buku si Badu misalnya, pendapat ahli tadi tentang hukum adalah seperangkat peraturan yang bla 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 tadi itu memang ada kutip dari buku si Badu gitu. Benar itu gitu. Bahkan Anda terangkan halamannya gitu. Ya gitu ya. Jadi pertanggungjawaban adik-adik itu sampai di situ gitu. Itu bisa di cross check dan benar gitu. Jadi kira-kira buktinya lah ya. Kalau dalam alat buktinya nih, inilah dia gitu. Benar dia gitu. Jadi itu harus ada gitu. Dan itulah salah satu kriteria ilmiah gitu. Ya harus
dicantumkan sumbernya gitu. Nggak boleh asbun aja, asal bunyi aja gitu. Seperti cerita dongeng, kalau misalnya ada nenek sihir naik sapu bisa terbang, kutipan dibuat gitu, nggak ada gitu kutipannya. Karena pakai apa alatnya kok bisa sapu terbang misalnya gitu. Ya kan, kalau di karya ilmiah kan ditanya tuh, mesinnya apa kok sapunya bisa terbang, gitu adik-adik ya. Nah itu, jadi memang salah satu sifat daripada kriteria ilmiah itu seperti itu, pertanggungjawabannya. Jadi sumbernya benar gitu dari buku yang kita kutip gitu ya. Selanjutnya fungsinya karya ilmiah itu kan suatu karya yang apa ya, yang ada hubungan kausalitasnya gitu ya. Ya, tataran ilmiah itu di situ dia gitu. Misalnya air dipanaskan setelah akan mendidih pada 100 derajat Celcius gitu ya. Semua orang bisa melakukan itu ya, dengan kondisi yang sama misalnya gitu. Dari tempatnya, bejananya sama, alat pemasaknya misalnya kompornya sama gitu. Hasilnya akan sama gitu. Dan kondisi lingkungannya sama gitu ya. Ya, artinya sama-sama di daerah tropis, suhunya berapa derajat, misalnya 23 derajat gitu ya, itu hasilnya akan sama. Dan siapapun membuatnya itu gitu ya, saya, adik-adik, siapapun ya, teman adik-adik, itu hasilnya sama gitu, dan bisa diulang berkali-kali gitu, hasilnya tetap sama. Kriteria ilmiah seperti itu gitu. Itulah cara mengidentifikasinya gitu. Jadi kalau seperti sapu terbang tadi dengan simsalabim bisa terbang, nah itu belum masuk kriteria ilmiah gitu ya. Apakah kriteria ilmiah belum menjangkaunya, atau keterbatasan kriteria ilmiah itu ada gitu, ada relativitasnya. Makanya apabila ditemukan teori-teori baru, maka teori yang lama membatalkan teori yang lama gitu. Ditemukan misalnya gitu ya, materi yang tertua misalnya, dulu ketika saya belajar misalnya eh, matahari misalnya gitu ya, di jagat raya ini misalnya gitu, karena masih terbatas kan pengindraannya ya, belum ada teleskop Hubble, ya dianggap karena materi yang tertua itu matahari, maka seluruh jagat raya ini berasal dari situlah misalnya gitu ya. Kemudian ditemukan awan Oort misalnya gitu kan, black hole misalnya, ternyata materi black hole itu lebih tua daripada matahari misalnya gitu ya, maka batalah teori matahari sebagai sumber materi pertama gitu, karena black hole kan lebih tua gitu kan. Nggak mungkin black hole yang lebih tua itu materinya misalnya gitu ya berasal dari matahari, karena matahari lebih muda. Ya kita lah misalnya adik-adik punya orang tua kan, nggak mungkin adik-adik orang tua adik-adik itu berasal dari adik-adik ya kan. Yang melahirkan adik-adik itu ya orang tua adik-adik, karena dia lebih tua gitu, lebih dulu maksudnya gitu ya. Begitulah teori ilmiah itu, dia terus berkembang. Apabila ada penemuan baru yang membatalkan penemuan yang sekarang, ya setelah diuji dengan kriteria ilmiah ya, ada standar ilmiah pengujiannya, memang itu benar, maka batallah teori sebelumnya gitu. Gitu. Makanya ada cetakan keberapa itu kan menandakan mungkin ada revisi, mungkin ada pembenaran teori pengupdatean teori ya, ada teori baru mungkin dimasukkan lagi gitu ya. Nah gitu, jadi sampai setakat itulah kriteria ilmiah itu gitu ya. Makanya dibilang teori ilmiah itu relatif dia ya, ya.
begitu ya. Itulah yang kita pakai untuk kriteria ilmiah gitu ya adik-adik ya. Jadi selain memang disebutkan sumbernya itu untuk menjustifikasi sebagai dasar pembenar bahwasanya memang adik-adik mengutip dari buku Badu tadi, pendapat Pak Ali tentang hukum tadi, adik-adik kutip dari buku Pak Badu, jelas bukunya dan disebutkan, nah, gitu judulnya kan, pengantar ilmu hukum misalnya, cetakannya, penerbitnya, tahunnya dan seterusnya gitu, sampai ke halamannya itu disebutkan sebagai justifikasi bahwasanya Anda tidak sembarangan ngutip, ada sumbernya gitu. Dan itu memang salah satu kriteria ilmiah tadi gitu. Iya. Itu adik-adik ya. Kalau tentang ibid, log, cheat dan object itu saya sebitas saja lah ya. Nanti bisa ke metofolnya. Kalau ibid itu kan artinya ibidem, maksudnya pada tempat yang sama dikutip gitu. Misalnya tadi adik-adik sudah buat pendapat Pak Ali tadi kan nomor 1 dari buku Badu, koma ya kan. Terus pengantar ilmu hukum. Kemudian lanjutnya cetakan, penerbitnya apa, misalnya Ganesha, koma tahunnya ya, baru halaman misalnya seperti itu. Halaman 1 misalnya gitu kan. Berarti itulah pendapat Pak Ali yang Anda kutip dari buku Pak Badu gitu ya. Kemudian di bawahnya kan dibuat itu nanti footnote-nya seperti itu. Baru footnote yang kedua Anda kutip juga pendapat Pak Ali. Kita anggap pendapat yang sama lah dulu. Yang itu juga Anda kutip, sudah Anda cerita bla 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 bla, sesuai dengan pendapat Pak Ali yang saya sebutkan, yang isinya begini-begini misalnya tadi yang tadi. Anda buat footnote pula itu footnote yang kedua itu Anda buat ibid gitu. Atau pendapat Pak ahli yang lain tapi sama-sama di halaman 1. Syaratnya dia tetap sama-sama di halaman 1. Baik itu nanti ada pendapat Pak ahli, atau itu lagi Anda kutip pendapat Pak ahli lagi, atau pendapat Pak Hasan misalnya, Pak Hendrik misalnya, tapi masih di halaman 1 ya, buku yang sama, yaitu buku Pak Baru tadi, itu Anda buat ibid aja, ibid gitu ya. Dan dibuat kutipan nomor 2, 3, 4 misalnya, atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, ibid aja, titik gitu ya adik-adik ya. Saya kira sudah paham lah itu. Artinya tidak diselang-selingi sumber lain, langsung pendapat ABC tadi itu di halaman yang sama, bukunya sama gitu, sumber bukunya sama, halaman sama, walaupun bukan pendapat Pak Ali lagi, pendapat Pak Hendrik, pendapat Pak Erwin, tapi masih di halaman yang sama. Cukup Anda buat ibid aja gitu bawahnya, tapi berurutan lah dia ya kan, footnote pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Sedangkan ibid yang satu lagi itu halaman berbeda. Nah, bukunya sama, tetap buku Pak Badu, tapi halaman 2 misalnya. Ya karena beda halaman, Anda buatlah pula halamannya beda. Buatlah lagi ibid, kan cuman itu yang beda kan. Ala bukunya kan sama, buku Pak Badu, pengantar ilmu hukum, cetakannya sama, penerbitnya sama, tahunnya sama, beda halaman. Jadi yang lainnya nggak usah dibuat, tutup, cukup Anda buat ibid titik koma H gitu, hal atau H juga bisa gitu ya, H2 maksudnya halaman 2 gitu kan, halaman saja yang berbeda kan. Jadi ibid itu ada 2, ibid halaman yang sama, ibid halaman yang berbeda. Kalau ibid halaman sama tanpa halaman dia buat ibid doang ya kan. Yang kedua ibid dengan halaman yang berbeda. Oke, saya kira sudah paham lah itu ya. Nanti kalau lebih lanjut tenis itu ke dosen metopelnya lah ya. Baru kalau logit itu kan loco citato, artinya ini kan bahasa Latin juga, ini bahasa Latin, pada tempat yang telah disebut. Artinya
menunjukkan misalnya ada dua buku tadi, buku Pak Badu yang kedua, yang pertama kan, kemudian habis buku Pak Badu buku Ibu Siti, misalnya Ibu Siti ya kan, buku Ibu Siti. Ketika Anda ingin mengutip lagi pendapat Pak Ali di buku Pak Badu, kan ini pertama buku Pak Badu, terus buku Bu Siti komplit lah dibuatkan kalau dikutip sama seperti yang di atas, karena dia belum pernah dikutip, langsung dibuat Siti pengantar ilmu hukum bla 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 dan seterusnya, halaman berapa misalnya, halaman 100 misalnya kan gitu. Jadi setelah itu Anda mengutip buku Pak Badu lagi, Anda ngutip buku footnote ketiga, buku Pak Badu, buku Bu Siti, buku Pak Badu. Ya kan, mau ngutip buku yang sama. Gimana caranya, Pak? Ya udah, buat aja Lokcit gitu, ya. Tapi pakai nama lah dia. Supaya nak Lokcit dari mana nih kan? Badu titik koma Lokcit titik. Artinya Lokcit itu buku Pak Badu itu Anda kutip semua isinya ya dari halaman yang sama. Pendapat Pak Ali tadi kan ada kutip dari buku Badu misalnya kan, hukum adalah seperangkat peraturan bla 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 bla, kutipkan di kita tadi di buku Pak Badu tadi di halaman 1. Anda kutip lagi di sini buku Pak Badu, buku Bu Siti, buku Pak Badu, sama semuanya. Isinya tentang pendapat Pak Ali sama, kutip lagi di situ misalnya gitu ya, titik komanya sama semuanya, ini misalnya gitu ya, nggak ada bedanya. Halaman juga sama, Anda cukup buat Badu titik koma Lokcit gitu, karena sama semua. Artinya sudah diselang-selingi sumber yang berbeda kan, berbeda nih, ada sumber buku Pak Badu, sumber buku Bu Siti, baru sumber buku Pak Badu lagi kan, ada di buku Bu Siti di tengahnya, diselang-selingi buku lain maksudnya, tapi sama seperti footnote yang pertama isinya. Ya udah, buat aja situ Badu titik koma Lokcit, artinya sama halamannya. Jadi kalau objek itu bedanya dikit aja ya, opera citatu ya, dalam karya yang telah disebut gitu ya, sama, berarti sama sebenarnya, cuma dia halamannya beda. Ini dia halamannya beda. Buku Pak Badu, buku Bu Siti, buku Pak Badu. Kebetulan yang nggak kutip lagi di buku Pak Badu ini halamannya beda, ada pendapat lain. Misalnya di halaman 5 lah ini kan, yang belum pernah dikutip kan, yang ini yang terakhir. Ya, buku Pak Badu, buku Bu Siti, buku Pak Badu lagi. Mau ngutip ini di buku di buku Pak Badu ini di halaman 5. Bukunya sama. Pengarangnya Pak Badu, buku sama, semuanya sama, halamannya berbeda. Halaman 5. Ya udah, Anda buat aja Badu titik koma Lokcit ya, baru halaman 5. Gitu ya, Badu titik koma Lokcit titik halaman 5 gitu ya. Jadi itu saja saya kira, karena diselang-selingi sumber lain juga dia gitu. Sama kalau objek tadi diselang-selingi sumber lain tapi halaman sama, buku semua sama, halaman sama, bedanya itu. Kalau di objek buku sama, semua sama, tapi halaman kutipan yang berbeda gitulah bahasanya ya. Di halaman yang berbeda kutipan itu, belum pernah Anda kutip, tapi bukunya sama, sama-sama buku Badu ya, tapi diselang-selingi sumber lain. Kalau tidak selang-selingi sumber lain, tadi kan ibid, halaman berbeda tapi tidak diselangi buku lain, maksudnya sumber lain itu buku lain, maka dia ibid, halaman beda. Tapi kalau udah diselang-selingi buku lain, buku Badu, buku Bu Siti, buku Badu lagi, halamannya berbeda, dia harus pakai Lokcit, Badu Lokcit gitu buat halamannya. Gitulah saya kira adik-adik ya, tutorial singkat ini semoga dipahami gitu. Maksud saya jangan terlalu panjang juga, nanti bosan gitu ya.
Tapi yang penting itulah dia, apa namanya, footnote itu gunanya itu untuk menyebutkan bahwasanya kutipan Anda itu benar-benar Anda kutip dari buku yang sebenarnya ada gitu. Justifikasinya, dasar alasan pembenarnya itu ada, ini benar. Mau di cross check boleh gitu. Ya bener nih, nggak main-main gitu. Ya, yang kriteria ilmiah seperti itu. Ya, nggak bisa sembarangan nggak pakai kutipan gitu. Walaupun di daftar bacaan atau daftar pustaka kan ada, tapi kan tidak detail seperti itu, halaman kan nggak disebutkan gitu. Jadi di bawah tuh disebutkan, langsung bisa dicek pendapat Pak ahli, bukunya di bawah langsung bisa dicek, ini dari buku Pak Badu ini gitu. Ya adik-adik ya, moga-moga dapat dipahami. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan ya, agar pandemi ini tidak berkembang lebih jauh lagi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.